Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 6 yang ada di LKS halaman 41 sampai dengan halaman 43. Materi pembelajaran 6 anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus mematuhi aturan, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat umum. Setiap warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Lingkungan yang bersih dan sehat akan membuat siswa belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Mari membaca. Ayo baca percakapan berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada percakapan antara Hasan, Aisyah, Siti, dan Edo. Nanti ibu bacakan percakapannya, nanti anak-anak menyimak. Pertama, ini Hasan yang memulai percakapannya anak-anak. Aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Itu kata Hasan. Kemudian Aisyah ini menjawab, betul sekali Hasan. Setelah itu Siti juga menjawab, selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Itu kata Siti. Selanjutnya, Aisyah menjawab lagi, aku juga setuju denganmu, Siti. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Lalu, tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Ini hal yang tidak patut kita contoh anak-anak. Kemudian Siti berkata, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Ini kata Siti kepada Edo. Kemudian Edo menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Anak-anak, kalian ini tidak boleh meniru sikap yang Edo lakukan. Seharusnya kita itu harus memelihara hewan di sekitar kita. Pada percakapan ini tentang peraturan yang harus dipatuhi di dalam sekolah atau di sekolah, serta merawat hewan di sekitar kita. Evaluasi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baik, kita bahas untuk soal nomor 1 anak-anak. Apakah peraturan sekolah yang ada dalam percakapan? Peraturan sekolah yang ada dalam percakapan adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya untuk soal nomor 2, mengapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan menjadi kotor. Untuk itu, anak-anak itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau membuang sampah itu harus di tempat sampah. Kemudian untuk soal nomor 3, apa yang harus kita lakukan saat ada yang melanggar peraturan? Kalau ada yang melanggar peraturan, kita harus menegurnya dengan bahasa yang santun. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebutkan 2 hal penting yang ada pada cerita. 2 hal yang penting pada cerita adalah kita harus mematuhi peraturan sekolah dan merawat hewan di sekitar kita. Ini merupakan hal yang penting yang ada pada cerita. Kemudian untuk soal nomor 5,
Tuliskan tata tertib yang ada di ruang kelasmu. Tulis juga sanksi jika melanggar tata tertib. Baik anak-anak, di sini sudah ada tata tertib yang berlaku di kelas. Ibu akan bacakan tata tertibnya. Untuk yang pertama, ketika bel masuk berbunyi, semua siswa masuk ke dalam kelas dengan tertib. Jika sudah ada bel masuk berbunyi, ini harus segera masuk ke dalam kelas, tetapi tidak boleh gaduh atau dorong-dorong. Harus tertib masuknya. Tidak boleh juga jika ada bel masuk, ini anak-anak masih sibuk di luar kelas. Ini tidak boleh. Untuk tata tertib yang kedua, yaitu berdoa sebelum pelajaran dimulai, dipimpin oleh ketua kelas. Selanjutnya yang ketiga, jika 15 menit setelah bel masuk berbunyi guru tidak datang, maka ketua kelas harus menjemput guru tersebut. Jika bapak atau ibu guru belum datang untuk memulai pelajaran, nanti ketua kelas ini harus menjemput guru di kantornya. Selanjutnya yang keempat, memberi salam kepada guru. Yang kelima, tertib. Kemudian yang keenam, tidak membuat gaduh kelas kecuali ada hubungannya dengan pelajaran. Ini kalau di dalam kelas itu tidak boleh gaduh, tidak boleh bermain sendiri, ramai sendiri, cerita sendiri, dan lain sebagainya. Kecuali jika ada misalnya di dalam pelajaran ini ada kerja kelompok ataupun sedang tanya jawab misalnya. Kemudian untuk yang ketujuh, berkonsentrasi terhadap pelajaran yang diberikan guru. Ini anak-anak jika sedang pelajaran di dalam kelas ini harus berkonsentrasi, tidak boleh cerita sendiri, main sendiri, ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, sopan santun terhadap guru dan teman sekelas. Tidak boleh berkata kasar, harus berkata dengan sopan. Tindakannya juga harus sopan. Kemudian yang kesembilan, patuh dan bersungguh-sungguh ketika mengerjakan tugas dari guru. Nah, ini jika ada tugas dari bapak atau ibu guru, ini harus patuh, harus dikerjakan dengan bersungguh-sungguh. Tidak boleh malas. Selanjutnya, yang ke-10, siswa tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin dari guru. Misalnya anak-anak ini lagi pelajaran di dalam kelas, kemudian ingin ke belakang atau ke kamar mandi, ini harus izin terlebih dahulu, tidak boleh langsung keluar. Kemudian yang ke-11, siswa tidak boleh memainkan ponsel atau perangkat lainnya kecuali ada hubungannya dengan pelajaran. Ini anak-anak tidak boleh membawa ponsel ataupun memainkan ponsel. Ponsel itu HP ya anak-anak. Kemudian yang ke-12, siswa tidak boleh makan ketika pelajaran berlangsung. Jika sedang pelajaran ini anak-anak tidak boleh makan jajan misalnya, ataupun makan yang lainnya, kecuali minum itu masih diperbolehkan. Ini merupakan tata tertib yang berlaku di kelas. Selanjutnya, untuk sanksi jika melanggar tata tertib yang berlaku di kelas, antara lain, ini sanksinya itu ada 3 anak-anak. Ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat atau tingkatan yang paling tinggi. Kita bahas untuk sanksi ringan dulu anak-anak. Sanksi ringan yaitu berupa teguran atau nasihat yang bersifat mendidik kepada siswa yang melanggar agar tidak mengulangi kembali. Ini berupa teguran saja atau nasihat. Ini jika melakukan hanya 1 kali misalnya, masih ringan. Kemudian untuk sanksi sedang, di mana siswa akan diberikan peringatan secara tertulis
biasanya berupa skorsing untuk tidak mengikuti proses belajar mengajar. Ini skorsing itu misalnya anak-anak ini tidak boleh mengikuti proses belajar mengajar, misalnya diskors selama 3 hari misalnya, berarti tidak boleh mengikuti proses belajar mengajar selama 3 hari dan dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa. Ini belajarnya ini di rumah bersama orang tuanya. Kemudian sanksi yang ketiga, ini sanksi berat atau tingkatan paling tinggi. Ini sudah dilakukan ini berkali-kali atau sering. Di sini siswa yang melanggar akan diberikan pernyataan tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh orang tua siswa, guru atau wali kelas dan kepala sekolah atau madrasah. Ini termasuk sanksi berat atau tingkatan paling tinggi. Ingatlah kembali tentang ketentuan penulisan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Jangan lupa anak-anak, huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat, nama orang, nama hari, dan nama bulan. Mari berlatih anak-anak. Tuliskan kembali kalimat berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Baik anak-anak, di sini sudah ada beberapa kalimat dan ini harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nanti ini ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung atau Latin. Kita bahas untuk soal nomor 1 anak-anak. Siti memelihara burung. Di sini untuk awal kalimatnya yaitu Siti. Siti itu nama orang, berarti harus besar huruf S-nya. Di sini sudah besar, jadi sudah betul. Kita ditulis menggunakan huruf tegak bersambung anak-anak. Siti, S-nya sudah besar. Memelihara burung, semuanya menggunakan huruf kecil. Jangan lupa setelah atau di akhir kalimat itu harus dikasih tanda titik. Selanjutnya untuk soal nomor 2, pada hari Minggu Aisyah bermain ke rumah Siti. Baik anak-anak, di sini awal kalimatnya pada kata pada ini belum menggunakan huruf kapital. Pada huruf P-nya ini harus diubah menjadi huruf kapital. Pada P-nya itu harus besar. Hari sudah betul menggunakan huruf kecil. Minggu, minggu itu termasuk nama hari. M-nya itu masih kecil, kita ubah menjadi huruf kapital. M-nya itu harus besar. Aisyah di dalam soal itu masih menggunakan A kecil. Kita ubah dulu di dalam huruf tegak bersambung ini menggunakan huruf kapital, jadi A-nya besar. Bermain ke rumah ini sudah betul menggunakan huruf kecil. Kemudian Siti, Siti itu nama orang, jadi S-nya itu harus besar. Jangan lupa setelah Siti itu harus diberi tanda titik. Selanjutnya untuk soal yang ketiga atau kalimat yang ketiga, yaitu bulan Desember Aisyah akan menjual burung peliharaannya. Untuk kata bulan ini awal kalimat anak-anak B-nya sudah besar atau menggunakan huruf kapital, ini sudah benar. Kemudian Desember, Desember itu nama bulan, jadi huruf D-nya ini harus menggunakan huruf kapital. Setelah itu Aisyah di dalam kalimat ini masih menggunakan huruf kecil anak-anak, kita ubah menjadi atau menggunakan huruf kapital. Jadi kata atau nama Aisyah ini A-nya harus besar. Akan menjual burung peliharaannya, ini sudah betul anak-anak menggunakan huruf kecil. Setelah peliharaannya ini harus dikasih tanda titik.
Sebelumnya kita sudah mempelajari cara mengukur berat benda menggunakan timbangan. Kita juga dapat memperkirakan berat benda dengan melihatnya secara langsung. Mari mengamati anak-anak. Perhatikan tulisan di dalam kotak berikut. 1 kilogram ini sama dengan 100 gram ditambah 100 gram ditambah 100 gram sebanyak 10 kali. Jika ditambahkan 100 gram ditambah 100 gram ini sama dengan 200 gram. 200 gram ditambah 100 gram sama dengan 300 gram. Kemudian 300 gram ditambah 100 sama dengan 400. 400 ditambah 100 sama dengan 500. 500 ditambah 100 sama dengan 600. 600 ditambah 100 sama dengan 700. 700 ditambah 100 sama dengan 800. 800 ditambah 100 sama dengan 900. 900 ditambah 100 sama dengan 1000. Jadi 1 kilogram ini sama dengan 1000 gram. Ibu Mira membeli 1 kilogram pepaya. Penjual menimbang pepaya menggunakan timbangan pasar seperti pada gambar di samping anak-anak. Gambar yang ada di atas sendiri ini merupakan timbangan pasar yang digunakan oleh penjual ketika Ibu Mira membeli 1 kilogram pepaya. Setelah itu, Ibu membeli gula pasir sebanyak 500 gram. Penjual menimbang gula pasir menggunakan timbangan kue seperti pada gambar di samping. Timbangan kue ini pada gambar yang kedua anak-anak atau yang di bawah sendiri ini merupakan timbangan kue yang digunakan oleh penjual untuk menimbang gula pasir yang dibeli oleh Ibu Mira. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan besi ini seperti timbangan pasar anak-anak, ini digunakan untuk menimbang benda yang lebih berat. Jika ada benda yang lebih berat, maka menggunakan timbangan pasar. Sedangkan timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ini seperti pada timbangan kue anak-anak atau gambar yang nomor 2 atau yang di bawah sendiri. Ini digunakan untuk benda yang lebih ringan. Kalau ada benda yang lebih ringan, maka menggunakan timbangan kue. Ibu ulangi lagi, jika ada benda yang lebih berat, maka ditimbang menggunakan timbangan pasar. Jika ada benda yang lebih ringan, ini menggunakan timbangan kue. Mari berlatih. Perkirakan berat benda berikut dengan memberi tanda centang pada berat yang sesuai. Ibu ulangi lagi anak-anak. Jika ada benda yang lebih berat, ini menggunakan timbangan pasar. Timbangan pasar ini menggunakan satuan kilogram. Jika ada benda yang lebih ringan, ini menggunakan timbangan kue. Timbangan kue ini satuannya adalah gram. Kita bahas untuk gambar yang pertama anak-anak. Berat semua kentang di samping adalah, ini kita memperkirakan anak-anak benda yang sesuai untuk menimbang benda yang ada di dalam gambar. Ini kentang. Kentang ini lebih cocok menggunakan timbangan pasar. Timbangan pasar ini satuannya kilogram anak-anak. Jadi yang kita centang adalah 2 kilogram. Selanjutnya untuk gambar yang kedua, semangkuk tepung memiliki berat. Tepung ini merupakan benda yang lebih ringan anak-anak. Jadi menggunakan timbangan kue. Timbangan kue ini satuannya gram. Jadi yang kita centang adalah 500 gram. Selanjutnya pada gambar ketiga ini ada gambar ikan anak-anak. Ibu membeli titik-titik ikan. Ikan ini memiliki berat atau benda yang lebih berat anak-anak. Jadi sesuai menggunakan
timbangan pasar. Timbangan pasar ini satuannya yaitu kilogram. Jadi yang dicentang ini 1 kilogram. Selanjutnya gambar coklat. Berat coklat di samping adalah coklat ini benda yang lebih ringan anak-anak, jadi lebih cocok menggunakan timbangan kue. Timbangan kue ini satuannya gram, jadi yang dicentang ini 200 gram. Selanjutnya gambar yang terakhir adalah telur. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang. Telur ini memiliki atau lebih berat anak-anak, bendanya lebih berat, jadi menggunakan timbangan pasar. Timbangan pasar ini satuannya adalah kilogram, jadi yang dicentang yaitu 1 kilogram. Ibu ulangi lagi anak-anak, jika ada soal memperkirakan berat benda menggunakan timbangan pasar ataupun timbangan kue, ini anak-anak harus tahu jika bendanya lebih berat ini menggunakan timbangan pasar. Timbangan pasar ini satuannya kilogram. Jika ada benda yang beratnya lebih ringan, ini menggunakan timbangan kue. Timbangan kue ini satuannya adalah gram. Jangan lupa, jika ada berat benda yang jauh lebih berat, ini menggunakan timbangan pasar atau timbangan yang berbahan besi. Satuan timbangan pasar adalah kilogram. Untuk benda yang lebih ringan, ini menggunakan timbangan kue. Timbangan kue ini satuannya adalah gram. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.